Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua nggih? Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar lagi ta'limul muta'alim, yaitu faslun fi bidayatis sabaqi wa qadrihi wa tartibihi. Namun sebelum kita mulai, ayo kita baca doa dahulu nggih. Seperti biasanya anak-anak tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fiddaraini amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan kelancaran ya dalam belajar hari ini, amin. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar 1 dari 3. Kemarin sudah belajar memulai mengaji atau belajar ya. Maka hari ini kita akan lanjutkan, yaitu ukuran belajar dan tata tertib belajar ya. Nah, yang kemarin kita belajar memulai mengaji atau belajar ya. Masih ingat kan yang kemarin? Yaitu memulai mengaji itu yang paling baik hari Rabu. Kemudian belajar yang paling baik itu dari yang ringan-ringan dulu baru meningkat ke yang agak sulit. Kemudian harus berusaha memahami apa yang diajarkan oleh gurunya. Sekilas ya tentang yang kemarin. Kita lanjut kepada yang kedua, yaitu ukuran belajar. Nah, dalam kitab ta'lim dijelaskan ya, bahwa seorang murid itu harus mencatat pelajaran karena akan bermanfaat ketika nanti di kemudian hari itu lupa ya. Jadi sampean itu punya kewajiban untuk mencatat apa yang diajarkan oleh guru ya. Bahkan itu wajib ketika guru memerintahkan untuk mencatat ya. Nah, tidak diperintahkan saja itu wajib, apalagi kok diperintahkan. Jadi ketika diberikan pelajaran, anak-anak harus mencatat apa yang disampaikan oleh gurunya. Tidak harus semuanya dari awal sampai akhir ya. Cukup yang penting-penting saja, yang paling sampean pahami, yang paling sampean ingat. Nah, itu dicatat. Jadi kalau tidak punya catatan ya, nanti kalau lupa di kemudian hari sampean itu bingung ya. Nah, akan hilang ilmunya. Makanya harus dicatat. Yang kedua, tidak boleh merahasiakan ilmu anak-anak. Jadi sampean semua kalau setelah belajar nih, jangan dirahasiakan. Maksudnya apa? Sampean harus menunjukkannya, mengamalkannya nih. Tidak boleh untuk dipendam nih. Termasuk juga tidak boleh menyimpan ilmu ketika ada teman yang meminta diajari nih. Jadi sampean kalau diajari gurunya sudah paham, temannya belum paham, minta diajari ya harus sampean bantu untuk paham, harus diajari ya. Tidak boleh sampean saingan gitu. Sainganku, aku ranking 1, anak tadi ranking 2. Wah, aku nek tak ajari marah nyusul aku. Nah, tidak boleh nggih. Harus tetap diajari siapapun kalau membutuhkan nggih. Nah, bedakan antara mengajari dengan menyontoni nggih, menconteki ya. Beda nggih. Jadi kalau ada teman minta bantuan mencontek itu bukan minta bantuan gitu. Tidak boleh dibantu malah. Tapi kalau minta diajari apa yang belum paham nggih, bukan tentang soal, bukan tentang ulangan, maka sampean harus mengajari. Nah, ini ada suatu qaul anak-anak nggih. Anak-anak lihat di kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. In katam ta'al uluma ungsita hatta lataro ghairu jahilin wa balidin nggih. Yang artinya jika kamu menyembunyikan ilmu nggih, tak ulangi. Jika kamu menyembunyikan ilmu, Allah akan membuatmu lupa sehingga kamu kelihatan seperti orang bodoh dan tumpul akalnya nggih. Jadi, saya ulangi lagi nggih, anak-anak harus jangan sampai menyimpan ilmu. Siapapun yang minta diajari harus diajari nggih. Kalau sampai menyimpan ilmu maka dia akan dilupakan oleh Allah. Seperti ibarat orang yang tidak bisa lagi nggih. Bahkan tumpul akalnya nggih. Jadi naudzubillah min dzalik. Lanjut. Nah, anak-anak,
belajar dengan cara diskusi dan musyawarah nggih. Jadi apapun cara belajarnya itu boleh nggih, walaupun sendiri, bersama nggih, itu tetap boleh, dengan orang tua boleh juga, semuanya boleh. Tapi yang paling baik dalam kitab taklim itu adalah belajar dengan cara diskusi atau musyawarah. Jadi kalau anak-anak pondok namanya syawir nggih, musyawarah bersama, diskusi bersama, belajar bersama, itu yang paling baik nggih. Nah, ada suatu kaul lagi anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Mutorohatu sa'atin khairun min tikrori syahrin. Yang artinya diskusi sesaat itu lebih baik daripada belajar sebulan nggih. Jadi sampean kalau belajar bersama nggih, itu lebih baik daripada apa? Belajar sendiri nggih. Nah, namun kalau ada pandemi ini, masih ada virus ini nggih, sampean kalau belajar bersama harus sesuai dengan protokol kesehatan. Harus pakai masker, harus cuci tangan dan sebagainya, jaga jarak nggih. Nah, ngoten nggih. Jadi yang paling baik itu belajar bersama. Nah, itu tadi nggih sekilas tentang apa ukuran dalam belajar. Sekarang kita menginjak ke yang ketiga, yaitu masuk ke bab yang ketiga nggih, yaitu tata tertib belajar. Nah, anak-anak, apa saja yang harus kita taati dalam belajar nggih? Ini sekilas tentang rangkuman dari taklim nggih, yaitu sama harus ketika belajar, ketika apa? eh, bersekolah, ketika mengaji, ketika di rumah belajar, ketika di sekolah belajar harus ini berpikirlah sebelum berbicara. Jangan sampai menyakiti hati orang orang lain nih. Jadi zaman kalau guyon dengan temannya, kalau apa bermain dengan temannya, belajar dengan temannya, jangan sampai itu sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakitinya. Itu bisa menghalangi apa kefahaman sampean, bisa menghalangi kemanfaatan ilmu dari sampean nih. Jadi kalau mau berbicara dengan temannya itu yang baik. Jangan sampai memanggil temannya dengan sebutan selain namanya nih. Biasanya lok-lok nih apa lok-lokan kemudian namanya diganti yang lain. Tidak boleh gitu ya. Nah, jadi jangan sampai menyakiti hati orang lain atau teman yang lain. Selanjutnya anak-anak harus bersyukur ketika mendapat ilmu nggih. Ada seorang ulama yaitu Abu Hanifah nggih, seorang ulama madhab termasuk dari salah satu 4 madhab nggih. Beliau itu mengatakan demikian anak-anak. Saya memperoleh ilmu karena saya selalu memuji dan bersyukur kepada Allah. Jika saya mengerti suatu hal, maka saya akan mengucapkan alhamdulillah. Jadi beliau itu sangat alim, sangat pandai, sangat cerdas nih. Bahkan menjadi imam madhab nih. Nah, ini beliau mengatakan bahwa setiap mendapatkan ilmu yang baru, setiap selesai belajar, beliau selalu mengucapkan alhamdulillah, selalu bersyukur kepada Allah. Jadi nanti anak-anak kalau selesai belajar, selesai apa bersekolah, selesai melakukan apapun, harus membaca hamdalah supaya ilmunya itu ditambah-tambah terus nih. Jadi setelah dapat ilmu baca hamdalah, hamdalah lagi itu akan ditambah-tambah terus ilmunya. Lanjut. Nah, murid harus punya buku pelajaran yang diajarkan nih. Sesamaan wajib punya buku apa yang diajarkan oleh guru-gurunya. Tidak boleh misalkan saman belum dapat bukunya terus dijarni ya. Wes, gak apa-apa wes. Sementing ikut pelajarannya. Nah, tidak boleh. Harus punya buku dan perangkat perangkat belajar yang lain. Penghapus, pensil, pulpen, dan lain sebagainya harus lengkap nih. Harus diutamakan alat-alat belajar. Itu sebagai apa? Kalau dalam perang itu senjatanya sampean semua nih. Jadi kalau mau perang nggak punya senjata gimana? Nah, ya jelas kalah nih. Jadi sampean harus punya buku, punya alat-alat apa? Tulis. Lanjut. Nah, membaca pelajaran dengan semangat dan suara yang keras nih. Ini sampean kalau disuruh membaca oleh guru, disuruh ke depan menerangkan nggih. Sampean harus apa? Dengan semangat dan suara yang keras nggih. Nah, ini ada suatu teori anak-anak, teori pendidikan nggih. Jadi kalau belajar itu
semua indera merasakan, nggih. Jadi mulutnya itu berbicara, kemudian telinganya mendengarkan, kemudian mata itu melihat, tubuh itu sambil bergerak nggih, menerangkan, itu akan cepat dipahami, cepat masuk ke dalam hati atau pikiran nggih. Jadi makanya harus dengan suara yang keras biar telinganya sendiri mendengarkan nggih. Harus dengan suara yang keras. Nggih. Nah, itu tadi anak-anak nggih sekilas tentang pelajaran hari ini nggih. Mohon maaf ketika ada salah kata. Mohon maaf kalau ada kata yang terlalu cepat nggih. Mohon maaf kalau nggak jelas juga. Eh, Semoga bermanfaat nggih. Ya, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.